Bekasi yang dengan hormat kami sebut namanya almarhumah Ina Manurung Boru Buta-Buta. Kiranya ibadah pelepasan sampai pemakaman boleh berjalan lancar. Dan kami dari Presiden yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang mulai hadir dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memasuki ibadah kita akan mendengarkan kata sambutan dari Majelis Jemaat atau Ketua Satu. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami atas nama Majelis dan seluruh warga GPB Jemaat EKTA Guntung Payung menyampaikan turut berduka cita pada keluarga besar Bapak Wisman Manurung dan keluarga besar Butar-Butar, di mana Ibu Bekasi di sini telah dimuliakan Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan melepas almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kami mewakili Majelis dan seluruh warga Jemaat EKTA Guntung Payung merasa kehilangan bagi khususnya di tengah-tengah sektor pelayanan 2 juga, karena almarhumah ada di tengah-tengah sektor pelayanan 2 dan di tengah-tengah Jemaat GPB EKTA Guntung Payung. Di mana kalau kita melihat dalam kehidupan beliau hari lepas hari, terakhir kami mengunjungi beliau dengan pendeta bersama-sama Majelis Pelayanan Sektor 2. Kami sungguh terharu apa yang disampaikan, walaupun beliau pada saat itu tidak dapat menyampaikan kata-kata kepada kita semua, namun beliau dapat merespon dengan mengangguk-angguk bahwa beliau melihat dengan mata kita semua, inilah beliau. Jadi kami sebagai majelis dan warga jemaat juga merasa salut kepada almarhumah, di mana dalam kehidupan beriman sehari-hari beliau juga sangat tekun dalam beribadah. Dalam kegiatan-kegiatan Pelkat juga beliau sebagai pengurus Pelkat yang ada di tengah-tengah jemaat GPB EKTA Guntung Payung. Jadi kalau kita melihat dalam keseharian beliau, setiap kami mengunjungi, baik pada saat itu ada vikaris maupun dengan Bapak Pendeta, beliau sangat rindu untuk dikunjungi oleh majelis atau dengan Bapak Pendeta. Kadang-kadang beliau menanyakan, seperti apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi malam, sudah lama ini Pak Pendeta tidak mengunjungi kami. Nah inilah, dalam keseharian juga beliau ngomong apa adanya. Jadi kadang-kadang kalau orang yang tidak biasa mendengar omongan beliau, mungkin biasa tersinggung. Namun sebagai orang percaya, beliau ngomong apa adanya. Apa yang disampaikan beliau, ya itulah yang ada di hati dan pikiran beliau. Itulah sosok daripada almarhumah Ibu Ina Manurung Boru Butar-Butar yang telah dimuliakan Tuhan. Inilah yang menjadi keteladanan beliau bagi keluarga, bagi kita semua orang-orang percaya. Iman inilah yang ada di tengah-tengah beliau, dan beliau menyampaikan bahwa beliau siap untuk dipanggil Tuhan. Nah ini yang sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu. Mungkin tidak semua orang yang siap seperti itu, namun beliau menyampaikan pada saat kita kunjungan, beliau masih bisa bersenda gurau dengan kita. Beliau ngomong apa adanya, saya sudah siap kalau Tuhan memanggil. Kapanpun Tuhan memanggil saya sudah siap. Inilah yang sungguh-sungguh luar biasa apa yang dikatakan oleh beliau dalam kehidupan beriman. Jadi sekali lagi kepada keluarga yang berduka,
Bapak Wisman Manurung, anak kekasih Tony, anak kekasih Bonita juga, dan cucu-cucu yang ada boleh melihat bahwa teladan yang telah diberikan oleh opung mereka dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai mewakili majelis dan warga jemaat, dan sekalian sebagai sektor pelayanan 2 yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Jadi kami juga menyampaikan terima kasih kepada RT di sini yang dengan penuh sukacita memberikan segala sesuatu sehingga acara mulai beliau meninggal pada hari Rabu sampai saat ini memberikan yang terbaik bagi kehidupan atau persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pemakaman pada sore hari ini, khususnya dalam memberikan izin untuk ibadah yang jalan pada saat ini ditutup untuk pelaksanaan ibadah. Jadi terima kasih kepada RT dan warga yang ada di sekitar rumah almarhumah di tempat tinggal ini. Selamat jalan Ibu Tina Manurung Borobudur-Putar. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Yes. Terima kasih kepada majelis jemaat GBIB Kota Gutung Payung yang menyampaikan sepatah dua kata buat kami keluarga besar Manurung dan Butar-Butar. Semoga dalam kata sambutan tadi majelis jemaat Kota Gutung Payung, kami bersama keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Terus yang kedua, kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, yang dengan setianya menunggu dalam ibadah pelepasan orang tua terkasih pada saat ini. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih yang setia dalam ibadah pelepasan pada saat hari ini. Untuk selanjutnya, kami minta supaya didoakan dalam ibadah pelepasan ini agar bisa nanti berjalan dengan baik untuk mengantarkan ibu yang terkasih ke tempat yang terakhir. Oleh karena itu, dalam rangka ibadah pelepasan pada saat ini, semoga Tuhan tetap melindungi kita, semoga Tuhan tetap menaungi dan memberkati kita semuanya di dalam melaksanakan ibadah pelepasan pada sore hari ini. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan yang mewakili dari keluarga besar Manurung dan Butar-Butar. Kami serahkan kembali kepada pelayan bertugas. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Pak. Saudara-saudara dalam Tuhan, khususnya keluarga besar Manurung Butar-Butar, kita berkumpul bersama-sama untuk menunaikan panggilan kita sebagai orang beriman sehubungan dengan dimuliakannya saudara kekasih kita almarhumah Ibu Tina Manurung Borobudur-Putar kembali ke pangkuan Bapa di surga. Di tengah-tengah kedukaan, kita percaya bahwa pertolongan dan penghiburan Tuhan senantiasa menolong dan menghibur serta memampukan keluarga bahkan kita, sehingga sekalipun ada duka, air mata dan kesedihan, kita dapat memuji namanya. Saudara-saudara, marilah berdiri dan memuliakan namanya melalui ibadah ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 463. Yesus banyak sejati, mari kita yang lemah, Dia memerangi
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pengkhotbah pada pasal 3 ayat 1 hingga 2 dan ayat 11a sebagai naskah Bimbing demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara semua. Silakan duduk kembali. Jika jiwaku berdoa, aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Kini jemaat 460. Aku cari penghiburan hanya dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Dalam susah Dikau saja perlindungan. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Bapa kata bukanlah. Jangan kerendah ku Bapa. Kesaksian pujian oleh Pelkat PKRU Epata Guntur Payung dipersilakan. Apapun juga kening kamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Wahyu pada pasal yang ke-33 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya mengundang kita berdiri menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup.
Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Maranatha. 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 Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sedang bergabungan yang Tuhan Yesus kasihi. Keluarga besar Manurung, keluarga besar Butar-Butar, dan khususnya Pak Wisman Manurung, anak-anak kekasih Tony, Bonita, bahkan juga mantu dan juga para cucu dan saudara-saudara. Hidup dan mati manusia ada dalam kuasa Allah. Hidup dan mati manusia ada dalam kuasa Allah. Kematian adalah pengalaman yang damai, namun juga kematian mengajarkan kita untuk melepaskan segala sesuatu dari tengah-tengah kehidupan kita. Kematian juga mengajarkan kita tentang makna sebuah kehidupan di dalam dunia ini. Orang mati mengajari kita. Orang mati mengajari keluarga kita semua bahwa kita hidup tak berlangsung selama-lamanya dalam dunia ini. Demikianlah kata seorang biksu, tepatnya namanya Biksu Ajahn Brahm, dalam bukunya Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya jilid 3. Jadi Ajahn Brahm ini adalah seorang warga negara Inggris, kediaman Australia, tetapi dia adalah seorang pengikut Buddha di Thailand. Melalui kematian kita belajar tentang hidup ini, belajar tentang bagaimana menerima yang baik ataupun juga yang membuat kita sedih di tengah-tengah hidup ini, bahkan kematian. Semua mengajarkan kita bahwa hidup manusia itu terbatas adanya. Karena itu, Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 27 dikatakan bahwa manusia itu memang diciptakan segambaran serupa dengan Allah. Bahkan juga dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, lalu kemudian manusia diberi kehidupan. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua almarhumah yang telah dimuliakan Tuhan, kita diciptakan Tuhan, lalu kita diberikan kehidupan. Dan kehidupan itu nyata lewat pemberian nafas dari Allah kepada kita dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Melalui nafas yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu, maka benda mati yang tadinya bernama tanah itu menjadi benda hidup, bahwa lewat sebuah kehidupan kemudian kita disebut sebagai manusia. Lewat nafas itu Bapak Ibu kita menerima kehidupan. Artinya bahwa tubuh jasmani kita Bapak Ibu, tubuh jasmani kita semua, bahkan tubuh jasmani ibu kekasih kita ini akan lenyap bersama dengan tanah yang adalah asal tubuh manusia. Namun kehidupan yang hidup berupa roh dan jiwa kita, bahkan ibu kekasih kita yang telah Tuhan muliakan, adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan dan perjalanannya, bahkan peristiwa-peristiwa yang kita alami, mau mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini kita bukan saja menjalani hidup ini dalam kasih Tuhan, tapi juga dalam kasih-Nya Dia memanggil kita. Saudara-saudara, debu dan tanah adalah asal tubuh kita, seperti Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dengan kata lain,
Firman Tuhan di siang hari mengatakan bahwa nafas itu adalah milik Allah. Dan nafas itu pun akan kembali kepada Sang Empunya nafas. Semua ini menandakan Bapak Ibu bahwa hidup kita manusia bersumber dari Allah. Karena itu tadi dikatakan bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu pertanyaannya bagi kita dan khususnya keluarga, apakah melalui peristiwa kedukaan ini kita semua keluarga harus ada dalam sebuah ketakutan? Yang namanya kematian, kehilangan, kesedihan itu tidak akan pernah kita mengelak dalam hidup ini. Tidak akan bisa. Sebenarnya kita tidak perlu takut karena iman percaya pada Tuhan Yesus itulah yang menguatkan dan menghibur. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa jangan khawatir, jangan takut kehilangan, karena semua itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Yesus mau menggantikan kehilangan dan kerapuhan. Yesus mau menggantikan semua itu. Dan Yesus memberikan kekuatan, bahkan penghiburan bagi kita dan khususnya keluarga yang berduka. Karena itu saudara-saudara, baik ibu kekasih yang telah Tuhan muliakan kembali ke pangkuannya, maupun juga bagi kita yang masih hidup, bahkan khususnya keluarga, bahwa meskipun saat ini ada peristiwa kedukaan, tapi ingatlah bahwa keselamatan Yesus itu adalah sebuah jaminan bagi keluarga untuk terus menjalani hidup. Bahwa keluarga tidak menjalani hidup sendiri, karena tangan kasih Tuhan senantiasa menopang keluarga. Karena itu sekalipun ada peristiwa kedukaan, kita belajar juga untuk selalu bersyukur dan mau menerima realita yang ada dalam hidup ini. Baik sewaktu almarhumah masih ada, ataupun juga ketika almarhumah telah dimuliakan Tuhan dari sisi kehidupan ini. Apa yang baik yang diterima dalam perjalanan kehidupan keluarga, itulah yang terus dilanjutkan dalam perjalanan hidup. Salah satu keteladanan yang tadi disampaikan oleh Ketua 2 PMJ, yang juga Polsek dari sektor pelayanan 2 di mana almarhumah berada, salah satu keteladanan almarhumah adalah tidak pernah melalaikan yang namanya ibadah. Bapak Ibu, coba kita merefleksikan kembali. Almarhumah kalau ibadah setiap hari Minggu selalu di depan kan? Saya kalau dari Armimbar sebelah kiri, beliau ada di depan kantoria, selalu di posisi depan. Saya bertanya, kenapa Om Pungparen mau di depan? Kalau saya di belakang, saya pasti tergoda oleh iblis. Saya tidak mau jadi iblis setelah ibadah. Saya mau jadi anak Tuhan, karena itu saya duduk depan, supaya tidak jadi iblis. Keteladanan almarhumah ini, baik keluarga dan khususnya sang suami, anak-anak kasih, saudara-saudara, inilah yang harus terus dirawat, dilanjutkan, dipelihara dalam perjalanan hidup sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah kehidupan ini. Kematian bukanlah akhir sebuah kehidupan. Kematian bukanlah akhir segalanya. Namun kematian mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa Allah itu maha besar. Allah itu berkuasa atas hidup kita. Di saat kita rapuh, di saat kita tak berdaya, di saat kita dalam kesedihan, Allah tetap ada, membimbing, merangkul kita, menguatkan, bahkan juga menghibur kita. Amin.
karena itu, marilah kita berdoa untuk mengantar jenazah saudara kekasih kita yang dengan hormat kami sebutkan namanya, almarhumah Ibu Tina Manurung Boru Butar-Butar, ke tempat pemakaman. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah pelepasan saat ini. Kami akan melanjutkan ke tempat pemakaman. Karena itu, Tuhan menuntun dan menyertai kami semua dalam proses peribadatan selanjutnya. Tuhan memberkati kami semua, memberkati keluarga yang berduka, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Amin. Yang mengirim ke dalam tadi. Aku sudah siap.
Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan ibadah untuk memakamkan saudara kita dengan hormat dan disebutkan namanya almarhumah Ibu Tina Manurung samping seperti jenazah itu nanti kan dipakai juga di sini. Takut om tolong kecebur. dibantu. Bos yang tarik kayu ada juga. Bang, kamera bang. Kamera lindung kamera. Oh ini Enggak. Ini itu nak kepalanya kurang ke sana sedikit. Itu enggak ke sana sedikit. Itu. Ke kanan. Oke. CTI. Ya. Empat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita melanjutkan ibadah di tempat pemakaman ini. Tuhan menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara, kita datang berkumpul tempat ini untuk memakamkan jenazah saudara kasih kita yang dengan hormat kami sebutkan namanya, almarhumah Ibu Tina Manurung Boru Butar-Butar. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Harap akan Tuhan Kidung Jemaat 445 pada bait yang ketiga. Harap akan Tuhan haji waktu, Dia perlindungan dalam susahmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dan jangan sedih nanti berhenti, jangan sedih nanti Yesus memberikan hidup abadi. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Purna sukacita, haleluya.
yang besar telah berkenan memanggil kepadanya saudara kekasih kita, almarhumah Ibu Tina Manurung Boru Butar-Butar. Sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh manusia. Oleh sebab itu, yang dari tanah akan kembali kepada tanah. Namun kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia akan mengubahkan tubuh yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantap. Ya Tuhan, angkat diriku yang mendekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat ke tempat tinggi dan teguh, di tempat tinggi. Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekarang kita akan kembali ke tempat kita masing-masing untuk meneruskan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan tetap beserta kita dengan penghiburan dan pemeliharaannya terhadap kita dan khususnya keluarga yang sedang dalam kedukaan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih Kristus Yesus dan dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya senantiasa menghibur, menguatkan, membimbing, menuntun dan memberkati kehidupan keluarga Bapak Wisman Manurung, menghibur dan memberkati anak-anak kasih Tony beserta Bonita, bahkan juga menghibur memberkati menantu kekasih dan juga kedua cucu tercinta Valen dan Sarah, memberkati menghibur keluarga saudara bersaudara, bahkan memberkati kehidupan kami semua mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah. Jangan, oi, kayunya biar aja, oi. Jangan.
depan dia udah mati. Ada Grace, Mama Grace. Masih ada itu. Ayo di situ aja. Bapak dan Ibu yang telah Tuhan kita Yesus Kristus, kami atas nama keluarga banyak terima kasih terutama kepada kamu ini jalan dengan baik. Kami bisa dapat mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang hadir pada saat ini menyaksikan dalam pemakaman Ibu yang terkasih. Karena itu bisa kami sampaikan, semoga Tuhan Yesus menyertai kita kembali ke tempat kita masing-masing. Terima kasih. Kosong sahat nama resiko